Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun kekayaannya mengalir keluar tanpa kendali, tiba-tiba mengambil langkah paling berani dalam sejarah modernnya. Indonesia menutup semua celah kebocoran devisa, memaksa seluruh hasil ekspor kembali ke rumahnya sendiri, dan membangun sebuah institusi yang langsung mengguncang poros ekonomi global, Bank Emas Nasional. Kebijakan ini membuat dunia panik. Bank asing gelisah, analis internasional bersuara keras, dan elit lama yang selama ini menikmati sistem lama mendadak kehilangan pijakan. Mereka menyebut langkah ini ekstrim, berbahaya, bahkan bunuh diri ekonomi. Tapi kenyataannya, Indonesia justru berdiri semakin kuat. Rupiah stabil, cadangan devisa melonjak, dan investor serius malah semakin datang. Ini bukan sekadar kebijakan, ini adalah deklarasi kedaulatan ekonomi, dan inilah kisah lengkapnya. Sebelum kita mulai perjalanan ke dalam cerita besar ini, dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe sekarang, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Setiap dukungan dari kalian membuat channel ini semakin kuat untuk terus menghadirkan narasi inspiratif tentang politik dan ekonomi Indonesia. Langit Jakarta siang itu tampak kelabu, seolah ikut menyaksikan momen paling bersejarah dalam perjalanan modern Indonesia. Di dalam istana, suasana begitu tegang hingga suara jarum jam terdengar seperti ledakan kecil. Presiden Prabowo berdiri tegak, menatap jauh keluar jendela sebelum akhirnya berbalik ke arah podium. Dalam sekali tarikan napas, ia mengumumkan sebuah kebijakan yang akan mengguncang dunia, seluruh devisa hasil ekspor wajib disimpan di dalam negeri. Kalimat itu meluncur pelan, namun efeknya menghantam lebih keras dari gempa politik apapun. Di detik yang sama, ruang-ruang rapat bank asing di Singapura, Hong Kong, dan London berubah menjadi arena kepanikan. Para analis keuangan saling berteriak sambil menatap layar yang menunjukkan grafik volatilitas pasar Indonesia. Beberapa bahkan tak percaya apa yang mereka dengar, negara yang selama puluhan tahun dibiarkan berada dalam struktur ekonomi global kini memutus rantai itu secara sepihak. Ini tidak mungkin, bisik salah satu ekonom asing. Indonesia baru saja menyentuh titik sensitif yang selama ini tak berani disentuh siapapun. Namun di dalam negeri, reaksi yang muncul jauh berbeda. Para pekerja, pedagang, dan masyarakat biasa merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, harapan baru. Kebijakan itu seperti tamparan keras yang membangunkan bangsa dari tidur panjang. Selama puluhan tahun, kekayaan Indonesia dibiarkan mengalir keluar tanpa kendali, kini semuanya ditarik kembali, seperti anak yang akhirnya pulang setelah bertahun-tahun hilang arah. Banyak yang tidak mengerti teknisnya, tapi mereka tahu satu hal, negara ini akhirnya berani mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Para eksportir besar pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka terbiasa menyimpan dana di luar negeri demi keamanan, stabilitas, dan bunga yang lebih tinggi. Kini mereka dihadapkan pada sistem baru yang sepenuhnya mengubah cara mereka bermain. Sebagian berusaha melobi, sebagian lagi mulai menyusun strategi bertahan. Namun di tengah kepanikan itu, pemerintah menawarkan insentif pajak, kemudahan kredit, dan stabilitas kurs yang membuat mereka mulai menyadari, ini bukan sekadar paksaan, ini adalah rekonstruksi total ekosistem ekonomi. Sementara itu, media internasional bergerak cepat. Headline mencuat, Indonesia berisiko mengisolasi diri, kebijakan ekstrim Prabowo guncang pasar dunia, investor kabur. Berita-berita itu dibingkai dengan ketakutan, seolah Indonesia telah mengambil langkah bunuh diri ekonomi. Tapi di balik narasi negatif itu, ada kegelisahan lain yang tidak mereka sebutkan secara terang-terangan. Dunia takut kehilangan aliran kekayaan Indonesia yang selama ini mereka nikmati tanpa perlawanan. Dan pada hari itu, saat matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung Jakarta, satu hal menjadi jelas bagi seluruh rakyat, Indonesia baru saja melangkah memasuki era baru, sebuah era yang tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan luar, tetapi dituntun oleh keberanian untuk menentukan nasib sendiri. Babak pertama dimulai, dan seluruh dunia sedang menonton. Tak butuh waktu lama setelah kebijakan devisa diumumkan, pemerintah kembali melepas kejutan kedua yang lebih dahsyat. Dalam sebuah konferensi yang berlangsung tertutup namun memancarkan aura monumental, Presiden Prabowo mengumumkan berdirinya Bank Emas Nasional. Ruang itu hening, tapi energi yang mengalir di dalamnya begitu kuat, seakan seluruh fondasi ekonomi Indonesia baru saja diguncang dari dasarnya.
Bank ini bukan sekadar lembaga keuangan, ia adalah simbol perlawanan terhadap ketergantungan global, dan deklarasi bahwa Indonesia siap menentukan standar baru dalam dunia moneter. Bangunan Bank Emas Nasional dibangun di lokasi yang dirahasiakan selama proses awal, dijaga oleh lapisan keamanan setingkat fasilitas militer. Di dalamnya, jutaan gram emas yang selama ini tersebar dalam berbagai cadangan, BUMN, kementerian, bank-bank negara, hingga hasil smelter dalam negeri, dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan inti. Ruangan itu memantulkan cahaya keemasan yang lembut namun menakutkan, seperti sebuah jantung raksasa yang sedang hidup dan berdetak untuk bangsa Indonesia. Media internasional bereaksi liar. Artikel-artikel bermunculan dengan judul yang memicu ketakutan, Indonesia sedang membangun bank anti-dolar, mata uang berbasis emas. Langkah paling tidak masuk akal tahun ini, hingga eksperimen berbahaya di Asia Tenggara. Namun semakin keras mereka menyerang, semakin besar rasa penasaran negara-negara berkembang. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengambil langkah yang banyak negara hanya berani bicarakan dalam forum tertutup. Sementara itu, di ruang-ruang rapat elit ekonomi Indonesia, atmosfer berubah drastis. Sebagian pejabat tua yang sudah puluhan tahun hidup dengan paradigma finansial lama kini tampak kebingungan. Mereka terbiasa dengan sistem derivatif, dolarisasi, dan pasar uang global. Tapi Bank Emas Nasional datang membawa filosofi baru, kekayaan harus ditopang aset nyata, bukan sekadar angka yang bisa dipermainkan spekulan internasional. Bagi sebagian dari mereka, ini bukan kebijakan, ini revolusi. Di tengah ketegangan itu, muncul secercah harapan. Para pengusaha nasional melihat peluang besar, rupiah bisa menjadi lebih stabil, kredit bisa lebih murah, dan risiko manipulasi global dapat ditekan. Bahkan beberapa investor Timur Tengah dan Asia Tengah langsung mengirim utusan untuk menjajaki kerjasama. Dunia yang sebelumnya meremehkan Indonesia kini mulai memahami, langkah ini tidak sembrono. Langkah ini terukur, terencana, dan berani. Dan ketika malam tiba, kota Jakarta tampak berbeda. Lampu-lampu gedung kementerian tetap menyala, menandakan para perancang kebijakan masih bekerja hingga larut. Di balik semua itu, satu kenyataan menyelimuti seluruh negeri, Bank Emas Nasional baru saja lahir, dan kelahirannya bukan hanya tentang emas, tetapi tentang masa depan baru Indonesia yang lebih tangguh, lebih mandiri, dan sepenuhnya berdiri di atas kekayaannya sendiri. Kelahiran Bank Emas Nasional disambut hangat oleh banyak rakyat, namun di balik tembok-tembok kaca gedung perkantoran elit di Jakarta, suasana jauh berbeda. Para tokoh ekonomi lama, pengusaha besar, mantan pejabat finansial, hingga para pemain uang yang selama ini menikmati celah sistem, tampak gelisah. Mereka berkumpul dalam rapat-rapat tertutup, bisik-bisik penuh kecemasan menghiasi setiap sudut ruangan. Agenda mereka sama, mencari cara memahami perubahan yang datang terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu menghantam kepentingan mereka. Selama puluhan tahun, mereka hidup nyaman dengan kebiasaan lama, menyimpan dana di luar negeri, memutar devisa di bank asing, mendapatkan keuntungan dari volatilitas rupiah, dan menikmati ketidakpastian pasar yang justru memberi mereka ruang bermain. Kini, dengan kebijakan penahanan devisa dan lahirnya Bank Emas Nasional, ruang itu perlahan menghilang. Sistem ekonomi yang dulu mereka kuasai berubah menjadi arena baru yang tak lagi tunduk pada trik-trik lama. Di malam hari, lampu-lampu kantor konsultan internasional menyala terang. Banyak elit tua itu tak hanya gelisah, tapi panik. Mereka meminta analisis, apakah kebijakan ini akan bertahan lama? Apakah bisa dilawan? Apakah mungkin digagalkan dengan tekanan opini? Namun semakin mereka membaca laporan para ekonom, semakin jelas bahwa pemerintah kali ini benar-benar siap dan tidak bermain-main. Kebijakan ini bukan eksperimen, ini strategi besar yang sudah disiapkan sejak lama. Beberapa dari mereka mencoba jalur lobi. Mereka menghubungi orang-orang dekat kekuasaan, mencoba menyampaikan kekhawatiran bahwa ekonomi bisa terancam. Tapi jawaban yang mereka terima mengejutkan, pemerintah tidak goyah sedikit pun. Setiap argumen dibalas data, setiap ketakutan dibalas analisis, setiap tekanan dibalas ketegasan. Era kompromi dengan oligarki lama sudah berakhir. Kegelisahan mereka berubah menjadi ketakutan ketika melihat reaksi pasar internasional yang mulai stabil.
Narasi media asing yang keras ternyata tidak membuat ekonomi Indonesia runtuh, justru menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Investor asing yang benar-benar berniat membangun malah semakin datang. Bagi para elit lama yang selama ini menggantungkan hidup pada celah sistem, ini adalah mimpi buruk. Indonesia mulai bangkit tanpa mereka. Dan pada malam yang sunyi itu, ketika angin Jakarta membawa aroma hujan, salah satu dari mereka akhirnya berkata lirih dalam rapat tertutup, "Jika ini berlanjut, kekuasaan kita yang lama akan hilang. Indonesia sedang bergerak ke arah yang tidak bisa kita kendalikan lagi." Kalimat itu menggantung di udara, sebuah pengakuan pahit bahwa era lama sudah mulai runtuh. Keesokan paginya, dunia dikejutkan oleh gelombang pemberitaan yang membanjiri layar televisi internasional. CNN, Bloomberg, Financial Times, hingga berbagai portal ekonomi Asia dan Eropa menampilkan headline bernada keras. Ada yang menyebut Indonesia neonasionalis, ada yang menuduh kebijakan baru ini berbahaya, dan sebagian lagi menggambarkannya sebagai ancaman bagi stabilitas pasar global. Dalam satu hari, nama Indonesia muncul di lebih dari 50 artikel utama, sebuah reaksi yang jarang terjadi terhadap kebijakan negara berkembang. Di ruang redaksi media asing, para analis tampil berulang kali menyampaikan skenario terburuk. Mereka menggambarkan Indonesia seperti negara yang sedang menutup diri, mengisolasi ekonomi, dan berpotensi menciptakan ketidakpastian global. Namun jauh di balik layar, para pemilik media dan analis senior tahu satu hal yang tidak pernah mereka ungkap secara terang-terangan, kebijakan Indonesia ini membahayakan arus uang yang selama puluhan tahun mereka andalkan sebagai sumber keuntungan. Hilangnya devisa Indonesia dari bank-bank asing bukan hanya berita ekonomi, itu kerugian besar. Sementara itu, narasi negatif mulai masuk ke media sosial. Influencer luar negeri tiba-tiba membahas Indonesia, sebagian dengan nada meremehkan, sebagian lain memicu ketakutan berlebihan. Grafik-grafik manipulatif, analisis tanpa data, hingga opini yang dibalut kepanikan disebarkan untuk membentuk persepsi bahwa Indonesia sedang melakukan langkah bunuh diri ekonomi. Namun, publik Indonesia tidak mudah terpengaruh, mereka justru semakin penasaran mengapa dunia begitu gelisah. Pemerintah menyadari serangan informasi ini dan merespons dengan tenang. Alih-alih terbawa emosi, mereka menampilkan data ekonomi yang stabil, transaksi ekspor-impor yang tetap lancar, dan bukti bahwa dana yang masuk ke dalam negeri mulai meningkatkan likuiditas perbankan. Narasi positif ini perlahan menjadi penyeimbang, membuat masyarakat sadar bahwa media asing tidak sepenuhnya netral. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rakyat melihat bahwa kepentingan global tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional. Reaksi dunia semakin menarik ketika beberapa negara berkembang justru menyatakan dukungan. Media Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara Asia Tengah mulai menulis narasi tandingan, Indonesia melakukan apa yang negara lain tidak berani lakukan, tulis salah satu media besar di Timur Tengah. Reaksi ini membuat media Barat semakin vokal, seolah ingin mempertahankan dominasi opini global. Dan pada saat malam tiba, Presiden Prabowo menonton liputan internasional itu dari ruang kerjanya. Alih-alih panik, ia hanya tersenyum tipis. Jika mereka menyerang kita sekeras ini, katanya kepada para penasihatnya, berarti langkah kita benar. Kita telah menyentuh sumber masalah yang selama ini mereka sembunyikan. Di luar istana, angin malam Jakarta berhembus tenang, seakan menjadi saksi bahwa badai opini global baru saja dimulai, namun Indonesia tidak gentar sedikit pun. Pagi buta di Jakarta, lantai bursa seketika riuh ketika grafik rupiah menampilkan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun, garis hijau vertikal yang melesat stabil, nyaris tanpa guncangan. Para analis yang biasanya tenang kini berdiri, menatap layar seakan tidak percaya pada angka yang terpampang. Tidak mungkin, volatilitas nyaris nol. Gumam seorang trader senior. Di luar negeri, Bloomberg dan Reuters langsung merilis breaking news, Indonesia's currency shocks the world with unprecedented stability. Dunia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di negeri yang selama puluhan tahun dikenal dengan ketidakpastian ekonominya. Di istana, Purbaya baru saja meletakkan laporan tebal di meja Presiden Prabowo. Ini hasil 90 hari pertama implementasi sistem stabilisasi struktural, Pak, ucapnya pelan namun penuh percaya diri. Prabowo membalik setiap halaman dengan sorotan mata tajam. Angka inflasi turun perlahan, arus modal asing meningkat,
dan, yang paling tak terduga, kepercayaan publik memuncak. Rupiah stabil bukan karena kita menahan, tapi karena mereka percaya, kata Purbaya. Prabowo mengangguk, menyadari bahwa stabilitas sejati tidak lahir dari kontrol, melainkan dari kredibilitas. Di ruang rapat Bank Indonesia, layar besar menampilkan peta dunia dengan aliran modal global yang bergerak seperti arus sungai. Warna biru pekat mengalir menuju Indonesia. Gubernur BI tertegun, ini bukan limpahan modal spekulatif, ini investasi jangka panjang. Artinya, dunia tidak lagi melihat Indonesia sebagai pasar singkat, tetapi sebagai pusat pertumbuhan baru. Efek domino dari kebijakan redenominasi dan transparansi fiskal mulai terasa, ujar seorang ekonom muda, hampir tidak percaya bahwa teori yang dulu hanya ia baca di buku kini terjadi di depan matanya. Namun stabilitas rupiah yang nyaris sempurna menimbulkan kecemasan di satu sisi, kelompok yang selama ini mengeruk keuntungan dari fluktuasi mata uang. Di gedung-gedung gelap pusat kota, para pemain lama, broker bayangan, eksportir manipulatif, kontraktor rente, mulai gelisah. Jika rupiah benar-benar stabil, kita kehilangan ladang, kata seorang dari mereka. Mereka sadar, sistem baru Purbaya memotong jalur permainan yang selama ini mereka kendalikan. Dan itu artinya, mereka akan melakukan apapun untuk menggagalkannya. Sementara itu, di luar negeri, analis Wall Street mulai membuat prediksi baru. Mereka menyebut fenomena ini sebagai The Indonesian Shock, sebuah kejutan positif yang jarang muncul dari negara berkembang. Jika ini berlanjut 6 bulan saja, Indonesia akan naik ke posisi pusat manufaktur dan investasi Asia Tenggara, tulis seorang komentator keuangan. Negara-negara tetangga mulai merasakan tekanan, khawatir perusahaan-perusahaan besar memindahkan basis operasi ke Indonesia. Dunia memperhatikan, dan tekanan geopolitik perlahan terbentuk. Senja turun di Jakarta. Prabowo berdiri di jendela istana, memandangi kota yang mulai menyala dengan lampu-lampu harapan baru. Di belakangnya, Purbaya datang membawa kabar terakhir dari pasar global. Hari ini rupiah menutup perdagangan dengan stabilitas tertinggi dalam sejarah Republik. Prabowo tersenyum tipis. Bagus, katanya, tapi ini baru permulaan. Jika rupiah stabil, rakyat akan percaya. Jika rakyat percaya, pembangunan akan bergerak. Di balik cahaya langit jingga, Indonesia perlahan memasuki babak baru, dan dunia tak punya pilihan selain memperhatikannya. Di tengah sorotan dunia yang memuji stabilitas rupiah, angin tenang itu ternyata menyembunyikan badai besar yang mulai bergulung dari balik layar. Malam itu, sebuah rapat tertutup digelar di sebuah penthouse mewah di pusat Jakarta. Tamu-tamunya bukan pejabat negara, namun para raja gelap ekonomi, spekulan mata uang, broker rente, serta beberapa pengusaha besar yang selama ini menikmati ketidakstabilan rupiah. Wajah mereka tegang. Kalau kebijakan Purbaya ini berlanjut, kita tamat, kata seorang pria parubaya, menghentak meja. Mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, untuk pertama kalinya, pemerintah berhasil memotong sumber kekuatan mereka. Di sisi lain kota, Purbaya sedang duduk di ruang kerjanya, menatap laporan yang baru saja ia terima dari unit intelijen keuangan. Dokumennya berisi pola pergerakan modal asing yang janggal. Ada aliran dana yang tiba-tiba masuk dalam jumlah besar, lalu keluar secara bersamaan, polanya rapi, terlalu rapi, seolah dilakukan oleh grup yang sama. Mereka sedang mencoba menciptakan guncangan buatan, gumam Purbaya. Ia sadar bahwa inilah balasan dari kelompok yang merasa terancam. Mereka ingin menciptakan ilusi ketidakstabilitas agar publik panik dan menyalahkan pemerintah. Pagi berikutnya, pasar keuangan tiba-tiba bergejolak. Dalam 1 jam, grafik rupiah membuat ayunan tajam seperti roller coaster. Media sosial meledak dengan rumor, rupiah akan jatuh, investor kabur, kebijakan presiden gagal. Namun yang mencurigakan, tidak satu pun rumor itu berasal dari analis resmi. Semua berasal dari akun bayangan yang muncul bersamaan. Prabowo segera memanggil rapat darurat. Ada yang mencoba memainkan opini, katanya tegas. Wajah para menteri tegang. Ini bukan fluktuasi alami, ini serangan. Di dalam ruang rapat itu, Purbaya memaparkan strategi cepat. Kita tidak bisa hanya menstabilkan pasar. Kita harus memotong sumber kepanikan. Ia menginstruksikan BI untuk melakukan intervensi terbatas yang presisi, lalu memerintahkan Kementerian Kominfo dan unit cyber intelijen menelusuri sumber rumor berbahaya.
Dalam hitungan menit, jejak digital mengarah pada puluhan server luar negeri milik jaringan spekulan yang selama ini hidup dari ketidakstabilan. Mereka mengira kita tidak bisa mendeteksi, kata Purbaya dengan senyum tipis. Mereka salah. Sementara itu, di pasar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para investor besar, yang sebelumnya diam, mulai masuk kembali setelah melihat langkah tegas pemerintah. Grafik rupiah yang sempat bergetar kini kembali stabil. Namun yang lebih mengejutkan, justru masyarakatlah yang menjadi penopang utama. Mereka tidak panik, tidak menukarkan rupiah. Mereka tidak menarik tabungan. Untuk pertama kalinya, rakyat percaya sistem ini bekerja, ujar seorang analis bank internasional. Bagi kelompok gelap, ini pukulan telak, strategi mereka gagal total. Menjelang malam, Prabowo dan Purbaya berdiri di balkon istana, memandang Jakarta yang kembali tenang. Serangan seperti ini akan datang lagi, kata Prabowo, suaranya dalam namun mantap. Purbaya mengangguk, tapi selama rakyat percaya, mereka tidak akan mampu mengguncang. Prabowo menatap langit yang perlahan gelap. Baik, ujarnya. Kalau babak pertama adalah stabilitas, maka babak berikutnya adalah kedaulatan. Angin malam berhembus pelan, seakan membawa pesan bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Bangunan itu berdiri megah di tengah kompleks keuangan Jakarta, dengan dinding granit hitam yang memantulkan cahaya kota. Malam itu, Purbaya berjalan memasuki aula besar yang baru selesai dibangun, Bank Emas Nasional. Di setiap sudut ruangan, petugas keamanan bersenjata lengkap berjaga, sementara para insinyur dan analis logam mulia memeriksa perangkat canggih yang baru tiba dari Eropa. Tidak ada lembaga keuangan di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas seperti ini. Begitu ini beroperasi penuh, ujar Purbaya, memandangi ruangan dengan bangga, Indonesia tidak akan tenggelam hanya karena gejolak dolar. Bank Emas Nasional bukan sekadar tempat menyimpan cadangan emas. Ia adalah arsenal ekonomi, mesin yang akan mengubah kekayaan tambang Indonesia menjadi kekuatan finansial yang nyata. Selama puluhan tahun, emas Indonesia dikirim keluar, ditimbun di bank asing, dijadikan komoditas spekulasi yang tidak pernah kembali sebagai nilai. Prabowo menolak praktik itu. Mengapa emas kita jadi tameng negara lain, katanya dalam rapat kabinet, sementara kita sendiri bergantung pada mata uang asing. Dan malam itu, jawabannya berdiri kokoh di depan mereka, institusi yang akan mengakhiri ketergantungan itu. Namun di balik kemegahan itu, ancaman baru mulai muncul. Beberapa negara yang selama ini menjadi pusat penyimpanan emas dunia mulai mengirimkan sinyal tekanan diplomatik. Kebijakan Anda bisa mengganggu stabilitas harga global, kata seorang pejabat asing dalam pertemuan bilateral, dengan nada manis tapi syarat peringatan. Purbaya hanya tersenyum. Harga emas dunia terganggu karena Indonesia kuat. Mungkin itu waktunya dunia beradaptasi. Di luar ruangan, seorang diplomat asing tampak memerah, lalu pergi tergesa. Di pasar internasional, efeknya terasa instan. Harga emas melonjak bukan karena krisis, tetapi karena pasar membaca sinyal baru, Indonesia tidak lagi bermain sebagai pemasok tetapi sebagai pemain utama. Para analis keuangan saling berdebat dalam siaran langsung, ada yang memuji, ada yang panik. Jika Indonesia benar-benar mengamankan seluruh cadangan emasnya, ujar seorang analis Amerika, mereka bisa menciptakan poros ekonomi sendiri. Pernyataan itu membuat banyak elit global tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Sementara itu, di dalam negeri, keberadaan Bank Emas Nasional membuat rasa percaya diri masyarakat meningkat. Mereka melihat simbol nyata bahwa kekayaan bangsa tidak lagi hilang begitu saja. Banyak yang mulai membeli emas, bukan karena takut, tetapi karena yakin masa depan lebih stabil. Para pengusaha dalam negeri pun mulai melirik kerjasama jangka panjang, dari hilirisasi tambang hingga produksi teknologi pengolahan logam mulia. Bank Emas Nasional menjadi magnet kepercayaan, sesuatu yang selama ini sulit dibangun. Ketika malam semakin larut, Prabowo tiba di bangunan tersebut. Ia berdiri di tengah aula, melihat logo Bank Emas Nasional yang terpampang besar di dinding, garis emas yang bersinar lembut. Ini bukan hanya bank, katanya pelan tapi tegas. Ini pernyataan bahwa kekayaan Indonesia milik Indonesia. Purbaya mengangguk, dan mereka tidak akan bisa mencuri masa depan kita lagi. Di ruangan yang remang tetapi penuh wibawa itu, keduanya tahu satu hal, mulai hari ini, Indonesia tidak hanya menjaga emasnya, Indonesia menjaga kedaulatannya.
Keesokan paginya, ketika matahari baru menyentuh gedung-gedung kaca Jakarta, badai baru sudah menunggu. Bukan di pasar, bukan di diplomasi, tapi di layar televisi seluruh dunia. CNN, BBC, Al Jazeera, dan beberapa media ekonomi besar serentak menayangkan tajuk yang hampir serupa, Indonesia mengambil langkah berbahaya, Bank Emas Nasional berpotensi ganggu stabilitas dunia, kebijakan Prabowo dinilai anti-investasi. Dalam waktu singkat, framing global terbentuk. Seolah seluruh dunia sepakat, Indonesia sedang melawan arus, dan langkah itu dianggap ancaman. Purbaya menonton siaran itu dari ruang kerjanya. Wajahnya tidak berubah, tapi di matanya ada sorot yang menyala. Mereka mulai panik, katanya pelan. Di layar, seorang analis luar negeri dengan percaya diri menyebut bahwa Indonesia tidak akan mampu bertahan jika pasar global menyerang. Pernyataan itu disambut tepuk tangan kecil dari panelis lain, seakan mereka sudah menunggu momen ini. Namun bagi Purbaya, tepuk tangan itu justru menunjukkan satu hal, mereka mulai merasa terancam. Di sisi lain, Prabowo menerima laporan lengkap dari tim intelijen ekonomi. Setiap media yang menggiring opini itu terhubung dengan grup keuangan besar yang selama ini mendapat keuntungan dari kelemahan negara berkembang. Mereka ingin menciptakan persepsi bahwa kita tidak stabil, ujar Prabowo, menutup laporan tersebut. Tapi kenyataannya, mereka takut kehilangan kendali. Dalam rapat terbatas, beliau menekankan satu hal, perang narasi sudah dimulai, dan Indonesia tidak boleh membiarkan dunia menuliskan kisah yang tidak benar. Tak butuh lama, framing media internasional mulai merembes ke sebagian media lokal yang terafiliasi. Judul-judul provokatif bermunculan, apakah rupiah bisa bertahan, investor mulai ragu, Bank Emas Nasional dianggap eksperimen berbahaya. Namun kali ini berbeda, masyarakat tidak langsung termakan. Banyak yang justru membalas narasi itu dengan data yang kini mudah diakses, cadangan devisa meningkat, volatilitas rupiah menurun, dan arus investasi real mulai datang. Untuk pertama kalinya, publik berdiri di belakang kebijakan negara. Di beberapa negara barat, pertemuan darurat dilakukan oleh lembaga keuangan ternama. Mereka heran melihat satu fenomena yang tidak mereka prediksi, semakin banyak negara berkembang mulai terbuka memuji langkah Indonesia. Jika Indonesia berhasil, negara lain akan meniru, kata seorang petinggi Bank Internasional dengan nada tegang. Mereka sadar bahwa dominasi ekonomi global selama puluhan tahun bisa runtuh jika model kedaulatan ekonomi ini menyebar. Dan itu membuat mereka semakin agresif dalam menyerang Indonesia lewat narasi. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pertemuan, Prabowo berdiri sendirian menatap halaman istana. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, sementara suara sirene samar bergema dari jalan raya. Ia teringat kata-kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Prabowo menarik napas panjang. Bukan hanya bangsa sendiri, gumamnya, tapi seluruh dunia yang tidak ingin Indonesia berdiri terlalu kuat. Namun di balik ketegangan itu, ada keyakinan yang tidak bisa dipatahkan, Indonesia sudah memulai era baru, dan tidak ada jalan untuk mundur. Di tengah gempuran kritik internasional, sebuah fakta mengejutkan muncul diam-diam, bukan dari media, bukan dari analis, tetapi dari ruang rapat tertutup para pengusaha global. Di Singapura, Tokyo, Dubai, dan Frankfurt, para investor yang selama ini mengamati situasi Indonesia perlahan mulai mengubah pandangan mereka. Jika devisa terkendali dan emas dijamin negara, risikonya justru jauh lebih kecil, ujar seorang CEO perusahaan teknologi manufaktur Eropa. Ia menatap grafik stabilitas rupiah dan berkata singkat, "Kita masuk." Keputusan itu mengejutkan jajaran direksinya. Namun data menunjukkan kebenaran yang sulit dibantah, Indonesia sedang naik kelas. Di Jakarta, Purbaya menerima laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Angkanya mengagetkan, permintaan pertemuan dengan pemerintah melonjak lebih dari 300% hanya dalam sepekan. Yang datang bukan investor oportunis atau pemburu rente, tetapi perusahaan besar dengan rekam jejak kuat, pabrik baterai global, produsen chip, raksasa logistik, hingga perusahaan teknologi satelit. Mereka tidak peduli apa kata media asing, ujar Purbaya sambil tersenyum. Mereka lihat kenyataan di lapangan. Dan kenyataannya, Indonesia sedang membangun sistem yang tidak mudah diguncang.
Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kedatangan delegasi industri besar dari Korea Selatan. Mereka sudah lama mempertimbangkan Indonesia, namun baru sekarang merasa waktunya tepat. Dalam pertemuan itu, pimpinan delegasi berkata lantang, negara yang bisa mengamankan emas dan devisanya sendiri adalah negara yang bisa menjamin masa depan industrinya. Kalimat itu membuat ruangan hening. Itulah pengakuan resmi bahwa fondasi ekonomi Indonesia kini dianggap lebih kokoh daripada banyak negara berkembang lain. Sementara itu, para spekulan valuta asing yang sebelumnya menyerang rupiah kini tersudut. Setiap kali mereka mencoba mengguncang pasar, investor real masuk dan menstabilkan kembali keadaan. Grafik rupiah yang tadinya mereka harapkan jatuh justru memantul ke titik yang lebih kuat. Ini tidak normal, keluh seorang spekulan di Hong Kong. Ada permintaan real yang menopang rupiah. Ia tak tahu bahwa permintaan itu datang dari perusahaan-perusahaan besar yang mulai memindahkan modal jangka panjang ke Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, spekulan bukan lagi pemain utama. Di media internasional, beberapa analis yang sebelumnya menyerang mulai melakukan putar balik halus. Artikel-artikel baru bermunculan, investor mulai melirik Indonesia, kebijakan devisa Indonesia ternyata stabil, Bank Emas Nasional bisa jadi model baru. Tentu saja mereka tidak akan mengakui bahwa narasi awal mereka salah. Namun perubahan nada itu cukup jelas, tekanan mulai mereda, dan mereka tidak ingin tertinggal ketika gelombang investasi besar benar-benar masuk. Malam itu, Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi. Angkanya membuatnya terdiam sejenak, gelombang investasi bukan hanya akan masuk, sudah mulai masuk. Pabrik-pabrik baru, pusat riset, dan kerja sama teknologi mulai disiapkan. Mereka akhirnya mengerti, ujar Prabowo sambil menatap jendela istana. Kekayaan negara yang dijaga adalah jaminan bagi mereka. Purbaya mengangguk pelan. Mereka datang bukan karena opini, tapi karena stabilitas yang tidak bisa mereka bantah. Dan di malam yang tenang itu, keduanya tahu, badai yang sempat mengguncang Indonesia kini berubah menjadi angin yang mendorong bangsa ini semakin jauh ke depan. Di saat investor mulai berdatangan dan stabilitas ekonomi semakin kokoh, sebuah perkembangan mengejutkan muncul dari kedalaman birokrasi negara. Unit audit khusus yang dibentuk Purbaya sejak awal masa jabatan tiba-tiba menemukan pola janggal yang selama ini tersembunyi rapi, jejak kebocoran devisa lama. Dokumen yang tadinya dianggap sudah bersih, ternyata hanya permukaan dari sistem gelap yang telah beroperasi puluhan tahun. Ini lebih besar dari dugaan kita, ujar seorang auditor senior dengan suara bergetar. Di tangannya, tumpukan arsip menunjukkan perbedaan antara nilai ekspor asli dan yang tercatat di perbankan luar negeri. Pada malam yang sama, laporan itu dibawa ke ruang kerja Prabowo. Ketika membaca temuan tersebut, ekspresinya berubah serius. Ada nama-nama perusahaan raksasa, beberapa tokoh politik lama, dan jaringan bisnis lintas negara yang selama ini terlihat patuh tetapi diam-diam menjadi pintu keluar kekayaan Indonesia. Jadi selama ini devisa kita bocor ke luar negeri melalui mereka? Tanya Prabowo dengan nada rendah namun tajam. Purbaya mengangguk. Mereka adalah fondasi dari sistem lama. Dan sekarang, mereka mulai retak. Kebocoran itu tidak kecil. Audit mengungkapkan bahwa dalam satu dekade, ratusan miliar dolar tidak pernah kembali ke Indonesia. Sistem underreporting, transfer pricing, hingga manipulasi invoice dilakukan dengan koordinasi sempurna, melibatkan bank asing dan broker lokal. Namun kini, dengan kebijakan devisa wajib simpan di dalam negeri dan Bank Emas Nasional, lubang-lubang itu tertutup rapat. Mereka panik bukan karena kebijakan kita ekstrim, kata Purbaya saat rapat darurat, mereka panik karena sumber keuntungan ilegal mereka hilang total. Di beberapa pusat bisnis luar negeri, reaksi keras langsung terlihat. Seorang pengacara perusahaan multinasional mengamuk dalam pertemuan dengan kliennya. Jika Indonesia menuntut data transaksi 10 tahun ke belakang, kita dalam masalah besar. Katanya, dalam waktu singkat, beberapa pihak mencoba melakukan langkah pencegahan, menghapus data, memindahkan aset, hingga mengalihkan kepemilikan saham ke perusahaan bayangan. Tapi terlambat, tim investigasi Indonesia sudah mengunci jejak digital mereka sebelum mereka sempat mengaburkan jejak. Sementara itu, masyarakat Indonesia mulai mencium aroma skandal besar. Bocoran informasi awal dari investigasi internal tersebar di media nasional, membangkitkan rasa ingin tahu publik.
Selama ini kemana kekayaan negara kita? Siapa yang menutupinya? Narasi mulai berubah drastis. Bukan lagi Indonesia yang dikritik dunia, tetapi pihak-pihak yang selama ini merampas hak negara. Media internasional yang sebelumnya menyerang kini terdiam. Mereka tidak bisa membela korporasi yang tertangkap kabur dari kewajiban pajak dan devisa. Di tengah semua kekacauan itu, Prabowo menggelar pertemuan tertutup di istana. Ia memandang para menterinya dengan tegas. Ini bukan hanya kebocoran, ini pengkhianatan terhadap negara. Suaranya bergema di ruangan. Mulai hari ini, kita tidak hanya memperbaiki sistem. Kita mengungkap siapa yang menghancurkan bangsa ini selama bertahun-tahun. Purbaya menatap presiden, matanya mengeras penuh tekad. Kalau begitu, bab berikutnya adalah pembersihan besar. Dan malam itu menjadi penanda bahwa Indonesia bukan hanya sedang bangkit, tetapi sedang membongkar sisa-sisa masa lalu yang selama ini mengikatnya. Subuh itu, tanpa suara sirene, tanpa pemberitahuan, operasi besar dimulai. Tim gabungan dari OJK, PPATK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian bergerak serentak di 6 kota besar, Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Kantor-kantor perusahaan ekspor besar yang selama ini diduga menjadi pintu kebocoran devisa disegel dalam hitungan menit. Para direktur yang biasanya berjalan percaya diri tiba-tiba tak berkutik ketika petugas menunjukkan surat perintah penyitaan. "Permainan kalian selesai," ucap salah satu penyidik dengan dingin. Inilah operasi paling senyap namun paling besar yang pernah dilakukan pemerintah dalam 1 dekade terakhir. Di istana, Prabowo memantau perkembangan melalui layar besar. Setiap titik yang berubah dari biru ke merah menandakan satu pusat kebocoran telah diamankan. "Berapa banyak yang kita tangkap?" tanya Prabowo. Seorang ajudan menjawab cepat, "Sudah lebih dari 40 orang, termasuk 2 tokoh lama yang selama ini dianggap untouchable." Prabowo menatap layar, tanpa berkedip. "Bagus. Jangan beri ruang untuk kompromi." Suasana di ruangan itu tegang, namun ada udara kemenangan yang perlahan terasa. Purbaya, di sisi lain, berada di pusat komando investigasi. Ia berdiri di depan tumpukan laporan yang kini terbuka seluruhnya, bukti transfer gelap, invoice manipulatif, dan catatan perbankan yang menunjukkan bagaimana devisa Indonesia disedot sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. "Ini lebih dalam daripada yang kita duga," katanya sambil menatap layar berisi jaringan aliran dana. Tapi sekarang, jaringan itu tinggal bangkai. Para analis mengangguk. Kebijakan devisa wajib simpan di Indonesia telah memutus napas terakhir sistem lama itu. Ketika berita mulai bocor ke publik, masyarakat Indonesia menyambutnya dengan kejutan dan kemarahan. Slogan-slogan baru muncul di lini masa, tagar selamatkan devisa, tagar Indonesia bangkit, tagar stop kebocoran negara. Ribuan komentar membanjiri media sosial, mendukung pembersihan besar-besaran ini. Akhirnya, tulis seorang netizen. "Sekian lama mereka menyedot kekayaan kita. Saatnya mereka diadili." Untuk pertama kalinya, rakyat tidak hanya menjadi penonton, mereka menjadi pendorong moral bagi langkah pemerintah. Namun langkah ini tidak berlangsung tanpa perlawanan. Di luar negeri, beberapa pengacara internasional mulai mengajukan keberatan dan ancaman arbitrase. "Indonesia melanggar perjanjian investasi," tuduh mereka. Namun pejabat Indonesia membalas dengan tenang, "Yang kami tindak bukan investor, tetapi pelanggar hukum." Bahkan beberapa negara sahabat mendukung langkah Indonesia, menyatakan bahwa kebocoran devisa adalah kejahatan transnasional yang harus diberantas. Tekanan yang tadinya diarahkan ke Indonesia kini berbalik menghantam pelaku-pelaku lama. Malam itu, Prabowo dan Purbaya duduk bersama dalam ruang rapat kecil. Dokumen hasil operasi hari itu tergeletak di meja. Prabowo menatapnya lama. "Kita sudah memotong akar yang selama ini menggerogoti bangsa," katanya perlahan. "Sekarang tinggal 1 bab lagi." Purbaya menunduk hormat. "Bab di mana kita menutup semua pintu agar ini tak pernah terjadi lagi." Keduanya saling bertukar pandang, menyadari bahwa bab berikutnya bukan sekadar akhir cerita, tetapi fondasi bagi masa depan Indonesia. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Matahari muncul perlahan di balik gedung-gedung tinggi, seakan menyinari sebuah bab baru yang belum pernah dituliskan sebelumnya. Di balkon istana, Prabowo berdiri memandang hamparan ibu kota. Ia teringat perjalanan panjang beberapa bulan terakhir, kritik internasional, serangan spekulan, skandal kebocoran devisa,
hingga pembersihan besar yang mengguncang elit lama. Semua itu kini tinggal debu. Di tangannya, ia memegang laporan terbaru, cadangan devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, rupiah stabil, dan investasi jangka panjang mengalir seperti sungai yang menemukan kembali hulunya. Purbaya datang membawa dokumen kecil berwarna emas. Ini laporan final, katanya. Prabowo membuka dokumen itu perlahan. Di dalamnya tercatat grafik pertumbuhan yang menanjak, rasio utang yang menurun, dan catatan lembaga internasional yang kini memuji keberanian Indonesia. Namun hal yang membuat Prabowo terdiam adalah kalimat di halaman terakhir, kebocoran devisa turun 92% sejak kebijakan diterapkan. Purbaya berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kekayaan Indonesia benar-benar tinggal di Indonesia. Di luar gedung, masyarakat mulai berkumpul setelah mendengar kabar keberhasilan operasi nasional. Tidak ada pesta besar, tetapi ada rasa haru yang berjalan pelan di antara rakyat. Pedagang kecil, buruh pabrik, sopir angkot, mahasiswa, dan ibu rumah tangga berbagi cerita tentang bagaimana mereka merasa lebih aman, lebih percaya pada masa depan. Negara akhirnya melindungi kekayaannya sendiri, ujar seorang pemuda. Dan itu berarti negara melindungi kita. Suara itu menggema di media sosial, menjadi gelombang optimisme yang menyapu seluruh negeri. Media internasional, yang dulu paling keras menyerang, kini tak punya pilihan selain mengakui perubahan itu. Tajuk-tajuk berita berubah drastis, Indonesia menjadi model kedaulatan ekonomi baru, Bank Emas Nasional sukses stabilkan pasar, revolusi kebijakan devisa Prabowo Purbaya. Bukan karena mereka tiba-tiba suka, tetapi karena data tak bisa dibantah. Dunia perlahan menerima kenyataan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang mudah diguncang, tetapi negara yang menentukan arah ekonomi regional. Sore menjelang, Prabowo dan Purbaya kembali berdiri di balkon istana, memandang kota yang diterangi cahaya keemasan mentari. "Apa Anda percaya, kita bisa sejauh ini?" tanya Purbaya pelan. Prabowo tersenyum kecil. "Saya tidak pernah meragukan rakyat Indonesia. Mereka hanya butuh negara yang melindungi mereka." Angin lembut berhembus, membawa aroma optimisme yang belum pernah terasa sekuat itu. Purbaya menatap jauh ke horizon. "Kalau begini fondasinya, masa depan kita tidak bisa diganggu siapapun lagi." Malam turun perlahan, menutup hari yang bersejarah. Namun ini bukan akhir, melainkan tanda dimulainya perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa yang berdikari secara ekonomi. Tidak ada lagi pintu kebocoran. Tidak ada lagi kekayaan yang hilang tanpa jejak. Tidak ada lagi ketergantungan membutakan. Yang tersisa hanyalah negara yang berdiri tegak, memegang kendali atas nasibnya sendiri. Di bawah langit malam yang bersinar tenang, Prabowo menatap bendera merah putih yang berkibar lembut. "Era baru Indonesia," katanya pelan, "akhirnya benar-benar dimulai. Dan itulah akhir dari perjalanan panjang Indonesia memasuki era barunya, sebuah langkah berani yang mengguncang dunia, namun justru mengangkat bangsa ini ke tempat yang lebih tinggi." Ketika banyak negara meragukan, ketika elit lama mencoba menghambat, Indonesia tidak mundur. Kita memilih berdiri tegak, mengatur kekayaan kita sendiri, dan membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan hanya mungkin, tetapi wajib diperjuangkan. Perubahan besar memang selalu menimbulkan kegelisahan. Tapi seperti yang telah kita lihat, keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer seringkali menjadi pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Indonesia kini berada di jalur yang berbeda, lebih kuat, lebih stabil, dan lebih disegani di panggung global. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga narasi ini bukan hanya menghibur, tapi juga membuka sudut pandang baru tentang bagaimana bangsa ini bisa bergerak maju dengan visi besar dan langkah konkret. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya tentang perjalanan Indonesia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan terus percaya bahwa Indonesia bisa menjadi lebih hebat dari yang pernah kita bayangkan.